Halo, selamat pagi pemirsa. Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi terkini yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang akan disampaikan tim liputan Metro TV. Langsung saja pemirsa, hari ini adalah hari kedua Lebaran. Arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek terpantau masih ramai lancar. Sementara itu jumlah penumpang di stasiun Gubeng Surabaya terpantau mulai mengalami peningkatan. Dan informasi terkini akan disampaikan jurnalis Metro TV ada Nurul Zenita dari Jalan Tol Cikampek dan juga Mahmud Fauzi dari stasiun Gubeng Surabaya, Jawa Timur. Saya akan ke Nurul Zenita terlebih dahulu. Nurul, selamat pagi. Bagaimana situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek saat ini, Nurul? Ya, selamat pagi Valen dan juga pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek ini masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya, baik itu untuk arah Jakarta ataupun arah ke Cikampek. Ini sedikit berbeda dengan kemarin karena kemarin ini masih banyak pemudik yang memutuskan untuk mudik pada hari Lebaran pada tanggal 31 Maret kemarin. Jadi cukup volume kendaraan di Jalan Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek ini cukup padat kemarin. Maka atas instruksi kepolisian, PT Jasa Marga ini menerapkan rekayasa lalu lintas, yaitu kontraflow, buka tutup kontraflow untuk kilometer 55 sampai dengan kilometer 65 arah Cikampek. Dan kemarin rekayasa lalu lintasnya ini dihentikan pada pukul 8 malam. Untuk saat ini masih belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan di Jalan Tol Jakarta Cikampek di kedua arahnya, baik itu one way, kontraflow ataupun ganjil genap. Tapi tadi Valen dan juga pemirsa sekitar pukul 8:30 pagi tadi dari pantauan kami, petugas dari PT Jasa Marga dan juga kepolisian ini sedang memasangkan traffic cone, yang mana ini pertandanya adalah kemungkinan akan ada kontraflow kembali untuk arah Cikampek di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dan memang hari ini belum memasuki masa-masa puncak arus balik Lebaran 2025 dan Jasa Marga sendiri ini memprediksi untuk puncak arus baliknya akan terjadi pada tanggal 6 April mendatang. Selain itu, Valen dan juga pemirsa, sebagai informasi tambahan, PT Jasa Marga ini mencatat pada H-10 sampai dengan H-1 Lebaran atau pada tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 30 Maret kemarin, pada periode libur Lebaran ada sekitar 652.000 kendaraan yang menuju wilayah timur Trans Jawa lewat gerbang tol Cikampek Utama. Dan angka ini naik sebanyak 134% jika dibandingkan lalu lintas normal. Untuk sementara itu, Valen, saya kembalikan ke Anda di studio. Nurul Zenita, terima kasih. Dari Nurul Zenita, saya mau ke Mahmud Fauzi di Stasiun Gubeng, Surabaya. Mahmud, selamat pagi. Bagaimana suasana arus balik di Stasiun Gubeng, Surabaya hari ini? Baik, selamat pagi Valen. Satu hari pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri, pagi ini suasana di Stasiun Gubeng Surabaya terpantau mulai dipadati oleh ribuan pemudik yang akan melakukan perjalanannya ke kota masing-masing. Dari pantauan yang kita lakukan sejak pukul 5 pagi tadi, ribuan penumpang ini sudah mulai memadati Stasiun Gubeng Surabaya. Dari pantauan yang kita lakukan di beberapa area yang ada di Stasiun Gubeng Surabaya ini, seperti di area drop zone penumpang, di area ruang tunggu penumpang baik yang ada di lobi dan juga ada di dalam stasiun, serta di area pemeriksaan tiket. Meskipun terpantau ada ribuan penumpang yang melakukan perjalanan, namun bisa dikatakan kondisi di Stasiun Gubeng Surabaya ini berjalan relatif tertib dan juga lancar, sehingga tidak ada gangguan bagi penumpang untuk menuju ke kereta api yang dituju masing-masing. Pada hari ini, dari data yang kita miliki dari Humas PT KAI Daup 8 Surabaya, ada sebanyak 35.000 penumpang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Dengan rincian sebanyak 18.500 penumpang yang berangkat dari area Daup 8 Surabaya dan 13.000 penumpang tiba di Daup 8 Surabaya. Untuk area PT KAI Daup 8 Surabaya ada 3 stasiun utama yang menjadi favorit masyarakat, yakni Stasiun Surabaya Gubeng, di mana tempat kita melaporkan saat ini, Stasiun Surabaya Pasar Turi, dan juga Stasiun Kota Malang. Sementara itu,
untuk puncak arus mudik di stasiun Gubeng Surabaya ini diprediksi sudah terjadi pada H-3 lalu, yakni pada tanggal 28 Maret dengan total penumpang sebanyak 49.100 penumpang, baik penumpang yang berangkat maupun penumpang yang tiba dari Daob 8 Surabaya. Sementara itu untuk puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada H+2 hingga H+5 atau pada hari Rabu hingga akhir pekan nanti. Jika tadi ada stasiun favorit di Daob 8 untuk tujuan favorit pemudik pada momen Lebaran tahun ini masih didominasi oleh kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa seperti tujuan Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan juga Semarang. Sedangkan untuk kereta api yang menjadi favorit masyarakat saat ini masih didominasi oleh KA Airlangga relasi Surabaya-Jakarta, KA Ambarawa relasi Surabaya Poncol Senen, KA Pasundan relasi Surabaya-Bandung, KA Sancaka relasi Surabaya-Yogyakarta, dan juga KA Probowangi relasi Surabaya-Banyuwangi. Pada momen arus mudik Lebaran tahun 2025 ini, PT KAI Daob 8 Surabaya memberangkatkan sekitar 58 perjalanan kereta api jarak jauh dengan rincian 49 perjalanan kereta api jarak jauh reguler dan juga 9 perjalanan kereta api jarak jauh tambahan dengan total tiket atau tempat duduk yang disediakan sebanyak 25.900 tempat duduk. Sementara itu, untuk total pemudik dari periode 21 Maret hingga 31 Maret kemarin di KAI Daob 8 Surabaya tercatat sudah ada sebanyak 440.000 pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api di area kerja PT KAI Daob 8 Surabaya dengan rincian sebanyak 240.000 penumpang tiba di Daob 8 Surabaya dan juga 199.000 penumpang berangkat dari 8 Surabaya. Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya lonjakan dan juga antrian jika nantinya terjadi lonjakan penumpang ataupun pemudik, PT KAI Daob 8 Surabaya telah melakukan berbagai langkah antisipatif dan juga strategi-strategi yang saat ini sudah dan sedang dilakukan. Di antaranya dengan menambah petugas-petugas yang biasanya di jam-jam reguler hanya beberapa orang, sekarang dilipat gandakan. Seperti petugas pemeriksaan tiket dilakukan penambahan, petugas keamanan yang biasanya hanya dilakukan oleh petugas internal PT KAI saat ini ditambah oleh petugas dari kepolisian dan juga TNI. Sementara itu PT KAI Daob 8 juga melibatkan beberapa komunitas pencinta kereta api. Berbagai strategi ini dilakukan agar perjalanan ataupun arus mudik di stasiun Gubeng Surabaya ini bisa berjalan aman dan juga lancar. Selain itu, Manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya, Lukman Arif, juga mengimbau kepada masyarakat untuk datang lebih awal sehingga tidak akan tertinggal kereta api. Lukman Arif juga mengimbau kepada seluruh penumpang untuk memerhatikan barang-barang bawaannya. Penumpang dilarang membawa barang-barang berbahaya yang dilarang oleh petugas kepolisian dan juga dilarang membawa barang dengan bau menyengat yang bisa mengganggu penumpang lainnya. Seluruh strategi dan upaya yang dilakukan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya ini dipastikan untuk menjamin keselamatan dan juga kenyamanan penumpang selama arus mudik dan juga arus balik 2025. Sementara demikian laporan dari Stasiun Gubeng Surabaya. Untuk selanjutnya kita akan memantau bagaimana situasi arus di rest area KM 86A Cikampek bersama rekan Minanti Rohanta berikut ini. Ya, saat ini saya sudah berada di rest area 86 Tol Cipali. Jadi rest area ini merupakan rest area tipe B, di mana hanya ada musola, lalu ada toilet, ada warung, serta minimarket. Di sini pun tidak ada SPBU. Dan saat ini walaupun ini tipe B, namun menjadi tempat favorit juga nih bagi pemudik untuk beristirahat. Saya pun sudah melihat ya pemudik yang beristirahat, dan ini di depan saya ada yang merapikan
barang bawaannya di atas mobil. Saya coba tanya-tanya. Permisi Bapak, izin Bapak, saya mau tanya-tanya sedikit aja. Bapak namanya siapa? Pak Rinanto. Pak Rinanto, ini tadi kan merapikan, mengencangkan tali ini Pak ya. Mau mudik kemana Bapak? Kita rencana mau mudik ke Jawa Timur, daerah Nganjuk gitu. Daerah Nganjuk, dari mana nih? Saya lihat platnya F nih. Iya, dari mana nih Pak? Dari Bogor, dari Gunung Putri, Bogor. Gunung Putri ke Nganjuk. Berapa lama nanti perjalanannya? Tapi perjalanan 18 jam itu. Waduh, 18 jam berarti ini beristirahat ya Pak di rest area dulu. Bapak nih 18 jam bawa asupan apa untuk di jalan nih Pak? Untuk asupan kita dimasakkan sama ibu tadi. Masak apa nih Pak? Ya, Boleh diperlihatkan? Boleh. Di mana? Di belakang Ini, kah? iya. Waduh, asik nih ya Pak ya Ya, dimasakin istri. Nih, Oh ini asupan langsung ini. terlihat ya Pak, Nih, ada ubi asupan. rebus ya? Ubi rebus. Ya. Baik, Terus selain itu ada apa lagi Pak? ada cemilan ini, cemilan ini tadi mampir di toko sebelah sono. Bawa apa aja tuh Pak cemilannya? Cemilannya ini termasuk permen ini. Waduh, permen apa itu Pak? Super Juper. Kenapa Bapak membawa permen Super Karena Super? permen ini rasanya manis asam itu, jadi bisa ngilangin rasa ngantuk gitu. Oke baik, Gitu. karena Bapak bawa permen Super Super, ada bantuan untuk mudik dari Super Super, meleknya jreng langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Terima kasih. Baik, makasih banyak Bapak, makasih banyak Ibu dan adik-adik. Hati-hati di jalan, selamat sampai ke Jawa Timur ya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, walaupun rest area tipe B ini tidak terlalu besar, tapi masih dapat kok menampung pemudik yang ingin beristirahat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Itu tadi pemirsa laporan terkini untuk Anda dari lapangan. Nah, informasi terkini pagi ini kawasan wisata Puncak arus kendaraan padat merayap di Simpang Raya Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejak pagi tadi sampai saat ini kawasan Puncak terus dipadati kendaraan yang mengarah ke Puncak. Terpantau kepadatan terjadi selepas exit tol Jagorawi menuju ke kawasan wisata Puncak. Sistem satu arah one way akan diterapkan dari kilometer 48+200 gerbang tol Ciawi sampai Simpang Gadok sampai ke Puncak Pas Cianjur dan sebaliknya secara bergantian. Penerapan sistem ini dilakukan untuk mengatasi kepadatan kendaraan yang terjadi selama libur Lebaran. Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ardian mengatakan, penerapan sistem satu arah untuk mengatasi prediksi kepadatan kendaraan yang akan terjadi selama libur Lebaran. Nah, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat untuk Anda dan bisa menjadi referensi bagi Anda menentukan waktu mudik dan juga jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV. Mudik aman hingga kampung halaman. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh